Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait dengan pajak pertambahan nilai. Ya, apa itu pajak pertambahan nilai? Mari kita lihat apa itu pajak pertambahan nilai. Nah, pajak pertambahan nilai sebenarnya sudah ada transisi ya. Jadi ada transisi menuju kemandirian pembangunan. Dulu itu adalah namanya adalah pajak penjualan. Ya, di sistem pajak penjualan itu adalah diterapkan pada tahun 1951 sampai dengan adanya PPN. Nah, ini pajak penjualan ini dianggap tidak lagi memadai dalam menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang semakin kompleks ya. Jadi sistem pajak penjualan 1951 ini diubah menjadi pajak pertambahan nilai. Karena pajak pertambahan nilainya adalah gotong royong untuk kemandirian pembangunan. PPN ini diciptakan untuk menghasilkan pendanaan berskala besar yang berlandaskan pada kemampuan negara itu sendiri. Ini sebelumnya menggunakan sistem pajak penjualan tahun 1951, kemudian tahun 1984 ya, mulai ada diganti dengan pajak pertambahan nilai. Terus kemudian di sini ada 4 pilar karakteristik utama pajak pertambahan nilai. Jadi ciri khasnya pajak pertambahan nilai itu ada 4 ya. Yang pertama adalah karakteristiknya yang pertama adalah pajak atas konsumsi di dalam negeri. Dalam bahasa Inggrisnya destination principle. Terus kemudian pajak tidak langsung ya, ada terus kemudian di sini ada multi stage levy non kumulatif ya, ada pertambahan nilainya. Kemudian pajak objektif ya, berdasarkan dari pajak itu dikenakan secara objektif ya. Maksudnya pada barangnya, bukan pada subjeknya. Nah, kita bedah satu persatu karakteristiknya. Untuk pajak atas konsumsi dalam negeri atau dalam artian adalah pajak atas konsumsi domestik ya. Nah, konsep intinya adalah PPN bukan pajak atas kegiatan bisnis, bukan ya pajak. Jadi di sini adalah pajak PPN, pajak pertambahan nilai itu adalah pajak atas apa namanya, pajak atas konsumsi yang dilakukan di dalam negeri ya, di dalam negeri, sehingga ketika di luar negeri itu tidak dikenakan PPN ya, karena pajak PPN, pajak pertambahan itu dikenakan di dalam negeri atau dalam bahasa pajak kita menggunakan dalam daerah pabean. Nah, di zona domestik ini ada 3 aturannya ya. Pertama adalah destination principle. Nah, destination principle di sini adalah pajak dikenakan di tempat tujuan di tempat tujuan di mana barang atau jasa tersebut akan dikonsumsi ya. Nah, akan dikonsumsi. Makanya di sini adalah prinsip adalah destination principle. Destination principle ya. Terus kemudian yang kedua adalah universal application. Dikenakan atas kegiatan konsumsi di dalam negeri oleh siapapun. Jadi tidak melihat punya penghasilan atau tidak ya. Tidak melihat, tapi yang dilihatnya adalah dikenakan atas kegiatan konsumsi. Jadi ada kegiatan konsumsi, ada kegiatan konsumsi di dalam negeri, ya udah dikenakan pajak. Nah, dikenakan pajak pertambahan nilai. Ya. Terus kemudian di sini cross border rule ya. Dalam arus lintas batas tempat konsumsi atau manfaat adalah faktor absolut yang menimbulkan utang pajak. Nah, jadi ada arus lintas batasnya. Kalau misalkan di zona domestik, otomatis itu menjadi terutang pajak pertambahan nilai. Terus kemudian yang kedua adalah mekanisme ya, mekanisme pajak tidak langsung ya, mekanisme pajak tidak langsung. Nah, kenapa dianggap sebagai mekanisme pajak tidak langsung? Karena gini, karena di sini adalah ada sisi penjual atau pengusaha jasa ya, penjual jasa atau penjual barang dan jasa ya, penjual barang dan atau jasa. Terus kemudian di sini ada penerima, pembeli atau penerima jasa ya, pembeli barang atau penerima jasa. Nah, di sini si penanggung jawab PPN-nya itu adalah si penjualnya ya, si penjual barangnya, si pengusaha, si pemberi jasanya ya, si pemberi jasanya. Penanggung jawabnya sebagai legal responsibility. Kemudian pembeli atau penerima jasa adalah pemikul beban pajaknya atau economic cost ya. Jadi pada dasarnya adalah yang menanggung PPN itu adalah si konsumen akhir, yaitu si pembelinya atau si penerima jasa ya, atau si pembeli atau penerima jasa yang menanggung PPN-nya. Sehingga PPN ini, namun di sini PPN-nya ini dipungut oleh si penjual atau si pemberi jasa. Dikenakan PPN ya, dikenakan PPN, pajak pertambahan nilai sebesar 12% misalnya. Kemudian barang kena pajak atau BKP atau jasa kena pajaknya diberikan kepada si pembeli. Jadi pembelinya membayar
harga barangnya atau harga jasanya ditambah atau plus PPN. Nah, karena sifatnya adalah pemungutan ya, pemungutan PPN. Nah, kemudian PPN ini disetorkan oleh si penjual atau si pengguna jasa tadi ke negara, ya disetorkan ke negara oleh si penjual atau si pemberi jasa, sehingga yang menyetorkan ke negara bukan si pembelinya atau si penerima jasa, tapi di sini dilakukan oleh pihak ketiga itu melalui si penjual. Nah, seperti itu ya. Jadi PPN pajak pertambahan nilai yang membayarkan adalah pembeli atau konsumen akhir yang melakukan administrasi terkait dengan pemungutan PPN dan kemudian menyetorkan ke negara, ke kas negara, itu adalah si penjual. Makanya di sini metode pajaknya metode pajaknya adalah pajak tidak langsung, karena tidak langsung oleh si pemikul beban pajak, tapi melalui pihak ketiga. Terus kemudian di sini ada terkait karakteristik yang ketiga adalah multi-stage levy non-kumulatif ya. Nah, di sini pertama multi-stage levy non-kumulatif artinya apa sih? Nah, di sini kalau kita lihat, di sini ada kata kuncinya adalah pertambahan nilai. Pertambahan nilai timbul dari pemakaian faktor produksi, bisa dari laba pengusaha, dari sewa tanah, bunga modal, dan upah kerja. Jadi yang dikenakan di sini, yang dikenakan pajak itu dari pertambahan nilainya saja ya. Jadi hanya setiap pertambahan nilai itu yang dikenakan pajak. Makanya namanya adalah pajak pertambahan nilai. Mari kita lihat contohnya di sini. Misalkan di sini. Ini ada 4 ya, berapa tahapan? 1, 2, 3, 4 ya. Nah, di sini misalkan di sini industri kecil, industri tekstil ya. Industri tekstil. Industri tekstil di sini menjual barang ya, memproduksi ya. Bentar, ini apa nih maksudnya ini? Nah, ini. Nah, ini industri tekstil. Industri tekstil ini berarti menjual barang kena pajak sebesar 10.000 ya. Misalnya di sini industri tekstil menjual barang sebesar 10.000. Nah, 10.000 ini dikenakan PPN 11% ya. 11% sehingga di sini PPN-nya adalah 1.100 ya, 1.100. Terus kemudian di sini saya coba buatkan Excel-nya mungkin ya. Saya coba buatkan Excel-nya. Nah, nih. Berarti sini industri tekstil ya, industri tekstil ya. Nah, ini harganya adalah 10.000 ya, 10.000 rupiah. Nah, 10.000 ya. Terus kemudian di sini industri tekstil ini menjual kepada industri garmen ya, industri garmen. Industri gar. Nah, ini saya tulis saja garmen gitu ya. Garmen ini pedagang besar ya. Terus kemudian ini pedagang eceran ya. Pedagang eceran. Yang satu adalah konsumen akhir ya, konsumen akhir. Nah, ini. Nah, ini kan industri kecil ya. Industri tekstil ya. Harga barangnya adalah barang kena pajaknya harga. Ini harga barang, harga BKP, harga barang kena pajak. Misalkan di sini adalah 10.000 rupiah. Nah, 10.000 rupiah. Nah, kemudian di sini dikenakan PPN ya. Dikenakan PPN tarif efektif ya. Tarif efektif adalah 11% ya. Misalkan tarif efektifnya adalah 11% ya. 11%. Nah, tarif efektifnya misalkan ya, tarif efektifnya adalah 11%. Karena kenyataannya tarif tarif yang sekarang yang berlaku adalah tarif 12% ya. Jadi bukan 11%. Tadi kalau ditanya tarif PPN itu berapa persen, adalah tarifnya adalah 12%. Mari nanti kita lihat tarif terkait dengan tarif ya, kita pelajari. Tarifnya adalah 12%. Namun di sini efektifnya adalah tarifnya adalah 11%. Nah, di sini 10.000 ya, 10.000, kemudian PPN-nya adalah 11%, sehingga di sini 10.000 kali 11%. Nah, sehingga ini adalah 1.100. Nah, 1.100 ini adalah yang disetorkan ke negara oleh industri tekstil. Ya, industri tekstil ini mensetor ke kas negara sebesar 1.100 rupiah. Nah, ini kan berarti
si garmen ini ya, industri garmen membayarkan 10.000 plus 1.000, 10.000 plus 1.100 ya, sehingga yang dibayarkan oleh industri garmen itu adalah, jadi di sini yang dibayarkan oleh industri garmen ya, yang dibayarkan oleh industri garmen itu adalah 10.000 ditambahkan dengan 1.100 kepada industri tekstil ya, industri tekstil yaitu 11.100 yang dibayarkan oleh industri garmen karena harga barang kena pajaknya plus PPN 11, tarif efektif 11% yaitu 1.100. Nah, 10.000-nya buat si industri tekstilnya, 11.100-nya distorkan ke kas negara. Terus kemudian si garmen ini kan jual lagi ke industri garmen ini jual lagi ke pedagang besar. Nah, ke pedagang besar ini dijualnya sebesar berapa? Yaitu Rp14.000. Nah, berarti si harga BKP-nya adalah Rp14.000. Nah, Rp14.000 ini PPN-nya adalah, nah, bukan di sini ya. Garmen berarti di sini ya, Rp14.000. Nah, garmen ini jual kepada pedagang besar, harganya adalah Rp14.000. Nah, kemudian berarti dia ambil untung 4.000 ya. Ambil untungnya adalah 4.000. Nah, sementara di sini adalah sudah, nah berarti di sini PPN-nya berapa? PPN-nya berarti di sini 11% kali 14.000 ya. Berarti 11% kali 14.000 sehingga PPN-nya adalah Rp1.540 ya. Kemudian ini kan adalah PPN-nya ya, PPN-nya. Kemudian di sini kan ada sudah dibayarkan, ini kan barang yang sama, sudah dibayarkan, ini namanya adalah faktur pajak masukan ya. Ada faktur pajak masukan, ada pajak masukan sebesar 1.100 ya yang sudah distorkan oleh si industri tekstilnya 1.100 sehingga PPN ini kan kredit ya, kredit pajak masukan, pajak masukan ya, di pajak masukan. Ini adalah ini kemana? Gini ya, ini pajak masukan saya kasih warna kuning ya, pajak masukannya. Pajak masukan saya kasih warna kuning. Nah, ini. Nah, ini pajak masukannya sehingga PPN yang disetorkan negara bukan 1.540, tapi adalah 1.540 dikurangi dengan 1.100 ya. Jadi 1.540 ini adalah pajak keluaran, kemudian ini adalah pajak masukannya adalah 1.100 sehingga PPN terutanya adalah 440. Nah, 440 inilah yang disetorkan ke kas negara. Nah, ini adalah contoh adalah multi stage. Multi stage adalah setiap ada tahapan ya itu digunakan pajak. Ya ini kan tahapan pertama sih ya. Anggaplah ini tahapan pertama. Kemudian non kumulatif ya. Kalau kumulatif ini berarti 1.540-nya yang disetorkan negara, tapi ini adalah non kumulatif, tapi selisih berarti artinya adalah selisihnya aja. Berarti di sini adalah pertambahan nilainya karena pertambahan nilainya adalah 4.000 ya. Jadi kan ada di sini dari 10.000 ke 14.000. Kalau kita lihat di sini adalah ada keuntungan 4.000 ya. Keuntungan 4.000 kan industri garmen ini kan belinya dari industri tekstil adalah 10.000. Kemudian dia si garmen ini jual lagi ke pedagang besar sebesar 14.000. Sehingga di sini adalah untungnya adalah 4.000. Kalau misalkan seperti ini kan bisa juga sebenarnya. 4.000 ya, 4.000 kali kan 11%. Nah, tarifnya yaitu adalah 440.000. Nah, bisa dikatakan seperti itu ya. Nah, tapi perhitungannya tetap menggunakan skema seperti ini, yaitu ada pajak keluaran 1.540, kemudian ada pajak masukan 1.100 sehingga PPN terutanya adalah Rp440. Nah, kemudian di sini ada pedagang besar ya, pedagang besar. Nah, sehingga di sini yang dibayarkan oleh si pedagang besar kepada industri garmen itu adalah berapa? Berarti di sini ya ini ya 14.000 plus 1.540. Ini adalah yang dibayarkan oleh pedagang besar kepada garmen. Karena 14.000 itu untuk harga barangnya, kemudian PP-nya adalah Rp1.540 ya. Terus kemudian di sini selanjutnya pedagang besar ya, pedagang besar ke pedagang eceran. Nah, pedagang besar jualnya adalah 16.000 ya harga barangnya. Harga barangnya menjadi 16.000. Pedagang besar kan belinya ke garmen adalah 14.000 ya. Kemudian pedagang besar menjual ke pedagang eceran adalah 16.000, belum termasuk PPN. Nah, PPN-nya berapa? Berarti PPN-nya berarti 16.000 kali 11%.
kali 11% ya, yaitu adalah 1.760 ya kan. Nah, terus kemudian di sini ada pajak masukan yang telah dipotong setelah dipungut PPN, yaitu sebesar ini ya, sebesar adalah sebelumnya yang disetorkan negara sebelumnya yang sudah dipungut PPN ya, itu adalah 1.540 ya. Nah, ini. Sehingga di sini adalah PPN terutangnya adalah 1.760 dikurangi adalah 1.540 yaitu 220. Nah, PPN terutang untuk si pedagang besar ini adalah 220 ya, ini yang disetorkan ke negara ya. Jadi ini adalah yang disetorkan ke negara. Kemudian di sini berarti pedagang eceran itu membayarkan ke pedagang besar adalah harga barang ditambahkan dengan PPN yaitu 11% Rp1.760. Nah, terus kemudian pedagang eceran jual lagi ke konsumen akhir ya, ke konsumen akhir yaitu sebesar di sini Rp17.000 ya, Rp17.000 ya. Terus kemudian berarti kan di sini adalah PPN-nya berapa? Kalau kita kalikan tarif efektif 11%, berarti 17.000 kali 11% ya. Sehingga PPN-nya adalah Rp1.870. Kemudian pajak masukan yang telah dipotong yang telah dipungut adalah ini ya 1.760 ya. Sehingga PPN terutangnya adalah 1.870 dikurangi dengan 1.760 sehingga PPN yang disetorkan negara ini PPN store ya, PPN yang disetor ke negara ya, PPN yang disetorkan negara adalah 110 ya, Rp110 ya. Sehingga di sini yang dibayarkan oleh konsumen kepada eceran adalah harga barang kena pajaknya plus PPN yaitu Rp1.870. Sehingga yang dibayarkan oleh konsumen kepada pedagang eceran adalah Rp18.870. Sehingga untuk barang kena pajak satu ini ya, barang kena pajak ini adalah harga barangnya adalah Rp17.000, kemudian pajaknya adalah Rp1.870 ya. Ini adalah pajak akhirnya karena PPN itu digunakan yang melakukan pembayaran adalah konsumen akhir yang mengkonsumsi barang kena pajak tersebut atau jasa kena pajak tersebut ya. Sehingga di sini pajaknya PPN-nya adalah 1.870. Ini kenapa dinamakan, kita kembali kenapa dinamakan multi stage ya, multi stage levy, karena ini PPN ini digunakan untuk setiap tahapan transaksi ya, setiap tahapan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak ya. Setiap ada penyerahan itu dikenakan PPN pajak pertambahan nilai. Kenapa non kumulatif? Karena yang digunakan atas pertambahan nilainya saja, bukan secara kumulatif. Kalau kumulatif ini nanti setiap tahapan ini bayarnya double ya. Ini sudah bayar 1.100, kemudian 1.540, kemudian bayar lagi 1.760, kemudian bayar lagi 1.870. Tapi tidak. Ini non kumulatif karena apa? Yang dibayarkan untuk tahapan selanjutnya adalah selisihnya saja. Sehingga totalnya sama-sama 1.870. Kalau misalkan kita tambahkan ya. Ini kan di tahapan pertama kan 1.100 ya. Terus kemudian kita tambahkan yang disetorkan ke negara oleh Garmen adalah 440. Kemudian dibayarkan oleh pedagang besar adalah 220. Kemudian yang dibayarkan oleh pedagang eceran adalah 110. 1.870 sama dengan PPN di tahapan yang terakhir yaitu 1.870. Nah, ini ya 1.870. Maka ini sifatnya adalah non kumulatif. Jadi di sini untuk PPN itu sifatnya adalah karakteristiknya adalah multi stage levy non kumulatif ya. Nah, seperti itu. Terus kemudian di sini adalah yang keempat, karakteristik keempat adalah sifatnya objektif dan berdampak regresif ya. Sifatnya objektif dan dampaknya bersifat regresif. Nah, aturan utamanya di sini adalah timbulnya kewajiban pajak sangat ditentukan oleh adanya objek pajak atau transaksi. Kondisi subjektif pembeli sama sekali tidak relevan. Nah, di sini untuk sifat objektif ini adalah pajak pertambahan nilai itu dikenakan atas barangnya ya, atas barang atau jasanya, bukan dari subjeknya. Kalau pajak penghasilan dilihat dari subjeknya punya penghasilan atau tidak ya. Kalau di sini tidak melihat kaya atau miskin, punya penghasilan atau tidak, tapi
sepanjang ada penyerahan dia bisa beli, ya udah berarti kena pajak pertambahan nilai. Jadi tidak melihat kaya atau miskin, tidak melihat punya penghasilan atau tidak, sepanjang dia bisa beli barang barang kena pajak atau jasa kena pajak, berarti dia dikenakan pajak pertambahan nilai. Makanya sifat untuk karakteristik untuk pajak pertambahan ini adalah sifatnya adalah objektif. Nah, PPN ini juga bersifat berdampak regresif ya, berdampak regresif karena tadi tidak melihat kaya atau miskin ya, tidak melihat punya penghasilan, tidak melihat punya penghasilan atau tidak. Nah, karena dampak regresif tersebut ya, karena tidak melihat kemampuan membayar atau asas keadilan, PPN menciptakan kesenjangan beban persentase pajak antara konsumen kaya dan miskin. Nah, untuk mengurangi regresivitas mitigasi oleh negara, konsumen yang membeli barang kena pajak yang bersifat mewah dikenakan tambahan pajak penjualan barang mewah ya, di samping dengan PPN supaya mengurangi regresivitas tadi, kesenjangan konsumen kaya dan miskin. Namun pada dasarnya adalah PPN itu sifatnya adalah untuk pajak atas pajak objektif, yaitu pajak atas barang atau jasa. Nah, di sini untuk subjek pajaknya siapa pemungut PPN ya, siapa pemungut PPN. Kalau tadi kan kita bisa lihat adalah si penjualnya. Nah, si penjualnya ini siapa? Si penjual ini berarti si pemungut PPN di sini harus statusnya adalah pengusaha kena pajak ya, pengusaha kena pajak. Statusnya harus pengusaha kena pajak. Nah, pengusaha kena pajak ini siapa? Pengusaha kena pajak ini yang wajib adalah peredaran bruto lebih dari 4,8 miliar setahun ya. Peredaran bruto ini berarti penjualan ya, omset ya selama setahun 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kalau sudah melebihi peredaran brutonya lebih atau omsetnya lebih dari 4,8 miliar setahun, berarti sudah wajib menjadi pengusaha kena pajak yang melakukan pemungutan PPN. Terus kemudian kewajiban mutlaknya adalah wajib lapor usaha untuk dikukuhkan. Jadi wajib dilapor usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak ya untuk melakukan pemungutan PPN. Kemudian wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN atau PPNBM terutang ke kas negara. Ya, itu tadi kan si penjualnya ya. Nah, threshold-nya adalah batasannya adalah 4,8 miliar. Namun pengusaha kecil itu boleh ya, boleh. Jadi kalau misalkan si pengusaha kecil ini belum melebihi 4,8 miliar omsetnya atau perdana usahanya dalam suatu tahun, boleh memilih apakah menjadi pengusaha kena pajak atau tidak ya. Dapat memilih ya. Meskipun di sini bebas dari kewajiban pengusaha kena pajak, namun dapat memilih untuk dikukuhkan. Nah, PKP ini jadi untuk melakukan pemungutan PPN itu harus statusnya adalah pengusaha kena pajak. Ya, kalau misalkan statusnya belum pengusaha kena pajak itu tidak boleh melakukan pemungutan PPN ya. Nah, pemungutan PPN. Nah, seperti itu. Terus kemudian di sini adalah garis waktu pengukuhan pengusaha kena pajak ya. Nah, di sini untuk wajib lapor pengusaha kena pajak maksimal adalah akhir tahun buku ya. Jadi kalau misalkan di sini adalah omsetnya melewati 4,8 miliar, aktivasinya adalah kewajiban melakukan pemungutan setor lapor dimulai pada masa pajak pertama tahun buku berikutnya. Catatannya di sini adalah wajib pajak dapat memilih untuk memulai kewajiban PKP lebih awal sebelum tahun buku berikutnya dengan menyampaikan pemberitahuan jika batas akhir terlewat akan dilakukan pengukuhan secara jabatan. Nah ini, misalkan seperti ini. Misalkan tahun pajak 2025 ya, misalkan tahun pajak 2025. Tahun pajak 2025 omsetnya pada 30 misalkan pada tanggal 1 Oktober 2025 itu sudah mencapai sudah melebihi 4,8 miliar ya, sudah melebihi 4,8 miliar untuk omsetnya. Omsetnya sudah melebihi 4,8 miliar pada 1 Oktober 2025. Nah, berarti itu si wajib pajaknya wajib dikukuhkan, wajib mendaftarkan diri untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak paling lambat adalah 31 Desember 2025. Paling lambat. Jadi boleh pada saat itu juga yaitu 1 Oktober atau jadi mulai dari 1 Oktober sampai dengan 31 Desember itu adalah rentang waktunya untuk melakukan pendaftaran, mendaftarkan diri untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Kemudian mulai melakukan pemungutan PPN itu pada 1 Januari 2026 ya, seperti itu.
Ini yang dimaksudkan, slide-nya ini ada seperti itu. Misalkan lagi, kalau misalkan, omsetnya melebihi 4,8 miliar pada tanggal 29 Desember 2025. Nah, ini yang kritis ya. 29 Desember 2025 sudah, baru mencapai lebih dari 4,8 miliar ya. Nah, ketika 29 Desember, tetap ya, tetap paling lambat adalah akhir tahun buku. Akhir tahun buku, yaitu akhir tahun buku adalah 31 Desember akhir tahun bukunya. Akhir tahun bukunya 31 Desember 2025. Jadi hanya punya waktu 2 hari untuk mendaftarkan diri untuk menjadi untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Dan tetap untuk melakukan pemungutannya adalah per 1 Januari 2026. Ya. Kalau misalkan lagi ternyata saat pada tanggal 30 Januari, 30 Januari 2025, misalkan lagi ya 30 Januari 2025, itu telah mencapai lebih dari 4,8 miliar omsetnya. Nah, ketika omsetnya lebih dari 4,8 miliar tanggal 30 Januari 2025, jadi untuk ditentukan sebagai pengusaha kena pajak itu tetap maksimal adalah akhir tahun buku yaitu 31 Desember 2025 dan melakukan pemungutan PPN pajak pertama nilai yaitu 1 Januari 2026 yaitu masa pajak pertama tahun buku berikutnya seperti itu. Ini diatur di PMK 164 tahun 2023. Nah, terus kemudian objek PPN. Objek PPN itu apa aja sih yang dikenakan objek PPN-nya? Itu pertama adalah penyerahan atas barang kena pajak karena suatu perjanjian. Kemudian yang kedua adalah pengalihan barang kena pajak karena sewa beli atau leasing. Dalam hal ini bisa sewa guna usaha ya. Terus kemudian di sini penyerahan barang kena pajak atau BKP kepada pedagang perantara atau juru lelang. Kemudian di sini ada penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau antar cabang. Kemudian di sini ada persediaan atau aktiva tersisa saat pembubaran perusahaan. Yang kemudian terakhir adalah pengalihan barang kena pajak dalam rangka merger atau peleburan atau setoran modal dengan syarat kedua pihak adalah pengusaha kena pajak. Nah, kondisi khususnya untuk kegiatan membangun sendiri ya. Kegiatan membangun sendiri ini terkait dengan pasal 16C. Pasal 16C di sini adalah membangun sendiri tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan. Membangun sendiri di sini tidak adalah kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang berbeda atau badan, di mana hasilnya digunakan sendiri atau oleh pihak lain. Nah, dasar hukumnya di PMK Peraturan Keuangan Nomor 61 Tahun 2022 sebagai telah dibuat terakhir dengan PMK Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 ya. Syaratnya adalah luas minimalnya adalah 200 meter persegi. Saat terutannya adalah mulai dibangun sampai dengan selesai. Kemudian adalah tempat terutangnya adalah lokasi tempat bangunan didirikan. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang melakukan pengerjaan bangunan tanpa menggunakan jasa kontraktor ya. Jadi membangun secara mandiri sendiri. Jadi bangun sendiri tidak oleh jasa kontraktor ya, sehingga dan itu digunakan untuk kepentingannya sendiri atau pihak lain ya, itu dengan syarat luas minimal bangunannya adalah 200 meter persegi, ya berarti itu dikenakan pajak pertambahan nilai dengan ini ya, pajak pertambahan nilai pasal 16C yaitu PPN KMS, pajak pertambahan nilai kegiatan membangun sendiri. Terus kemudian kondisi khusus untuk penyerahan aktiva pasal 16D. Jadi pajak pertambahan nilai itu dikenakan atas penyerahan barang kena pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh pengusaha kena pajak. Nah, di sini misalkan di sini ada aktiva perusahaan bukan persediaan ya. Apakah pajak masukannya dapat dikreditkan? Berarti kalau misalkan iya berarti dikenakan PPN. Kalau misalkan pajak masukannya tidak dapat dikreditkan sesuai dengan pasal 9 ayat 8B dan C, misalkan tidak, berarti dikecualikan dari PPN. Dengan catatan bahwa pasal 9 ayat 8B dan C, pengecualian ini berlaku untuk pengeluaran perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang tidak ada hubungan langsung dengan kegiatan usaha inti perusahaan. Nah, seperti itu. Jadi di sini ceritanya adalah PPN ini jadi ada penyerahan barang berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Misalnya, contohnya misalkan beli kulkas ya. Beli kulkas itu untuk ya udah untuk kegiatan perusahaan itu ya. Tapi jual belinya ini bukan jual beli kulkas. Kegiatan usaha hasil perusahaan ini bukan jual beli kulkas misalkan. Misalkan dia jual beli
makanan ya, jual beli makanan. Karena jual beli makanan dia karena jual beli makanan, dia tidak jualan, kan dia butuh ya, dia butuh kulkas untuk menyimpan makanannya di kulkas misalkan, karena mungkin, jualannya adalah frozen food ya. Terus kemudian ternyata kulkas ini sudah ingin dijual sama, kalau mungkin dia mau ganti kulkasnya dengan yang baru sehingga kulkas ini dijual. Ya, ketika dijual, pertanyaannya adalah apakah pada saat melakukan pembelian ya, pada saat melakukan pembelian kan ada pajak masukan ya, dikenakan pajak masukan, PPN masukan ya, pajak pertambahan nilai masukan. Nah, pada saat melakukan pembelian, apakah pajak masukannya dapat dikreditkan. Kalau dapat dikreditkan berarti nanti ketika jual kulkas itu dikenakan PPN. Ketika kulkas itu pajak masukannya tidak dapat kreditkan, ya berarti di sini dikecualikan dari PPN pada saat penjualan kulkas. Meskipun di sini ceritanya di sini adalah tadi jualannya frozen food ya, nah, seperti itu. Terus kemudian untuk tarifnya, nah, ini tarifnya ya. Jadi tarif PPN itu berevolusi ya, bertambah dari 10%, 11% menjadi 12% ya. Jadi sebelum 1 April 2022 itu adalah 10% ya. Kemudian sejak 1 April 2022 itu adalah 11%, kemudian 1 Januari, mulai 1 Januari 2025 hingga saat ini tarifnya adalah 12% ya. Pengecualian untuk ekspor itu ekspor BKP, barang kena pajak, barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak dikenakan tarif absolut 0%. Jadi untuk ekspor itu adalah PPN-nya adalah 0% ya, seperti itu. Terus kemudian di sini untuk yang 12% ya, ini diatur di PMK 131 tahun 2024. Nah, ini ya yang saya saya sampaikan tadi, penggunaan dasar pengenaan pajak atau DPP nilai lain sebesar 11/12 menjaga agar tarif efektif PPN tetap di angka 11% meskipun tarif nominalnya naik menjadi 12%. Nah, jadi sebenarnya gini, jadi pemerintah secara undang-undang nomor 7 tahun 2021 ya, undang-undang PPN itu sudah ditentukan bahwa pada tahun 2025 tarif PPN akan naik 12% ya. PPN akan naik 12%. Nah, namun pada saat itu ada masukan dari masyarakat untuk tetap tidak dinaikkan tarif PPN-nya. Nah, pada saat itu ada gejolak sehingga pemerintah merespon reaksi dari masyarakat untuk atas masukan tersebut ya, atas masukan tersebut direspon oleh pemerintah. Namun mengganti undang-undang itu tidak mudah ya, tidak mudah karena prosesnya panjang. Sehingga yang dilakukan adalah mengganti dasar pengenaan pajaknya. Ya. Dasar pengenaan pajak itu seperti ini ya. Misalkan di sini misalkan harga barang ya, harga barang ya, misalkan seperti ini. Nah, ini misalkan harga barang. Nah, ini misalkan harga barang misalkan kalian beli ciki di Indomaret ya. Beli ciki ya di Indomaret sebesar 10.000 ya. Harga barangnya ya, harga barang ciki ini saya cut atas. Nah, harga barangnya adalah 10.000 ya. Nah, pada tahun 2022 cara perhitungannya. Nah, pada tahun 2022 ya PPN-nya tahun 2022 ketika tarifnya adalah ini ya untuk yang sejak 1 April 2022 misalkan sejak menggunakan 11%, maka 11% berarti untuk menghitung PPN tahun pajak 2022 ya, PPN untuk tahun pajak 2022 adalah 11% kalikan dengan 10.000 harga barangnya. Ini adalah PPN-nya tahun pajak 2022 ya, 2022 sampai dengan 2024 ya, 2024. Ini ya, April ya, 1 April 2022 sampai dengan 31 Desember 2024 ya. 1.100, PP-nya adalah 1.100. Kemudian di tahun 2025 sampai dengan sekarang ya, 1 Januari 2025 sampai dengan sekarang, tarifnya adalah
tarifnya adalah 12% ya. Ini adalah 11% ya. Ini 11%. Nah, kemudian di sini adalah 12%. Nah, nah, cara menghitung PPN itu adalah sama dengan DPP kali dengan tarif ya, tarif. Nah, pada 1 April 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, intinya sebelum tahun 2025, cara penghitungan DPP adalah yang di sini, yang di tahun 2022, DPP ya, DPP itu sama dengan harga barang. Harga barang. Nah, tahun 2025 itu DPP-nya itu adalah sama dengan harga barang dikalikan dengan 11 dibagi 12. Nah, tarifnya sama, cuman DPP-nya diubah. Sehingga di sini kita cek di sini untuk DPP-nya tahun 2025 berarti DPP ya. Berarti ini PPN-nya berarti sama dengan DPP ya, kalikan dengan tarif ya, sama. Terus kemudian di sini PPN, di sini berarti DPP-nya berarti harga barang ya, harga barang adalah 10.000. 10.000 kemudian dikalikan dengan 11/12 ya, karena DPP-nya. Nah, ini DPP-nya seperti ini ya. Nah, terus kemudian di sini baru kalikan dengan 12%. Nah, seperti ini. Dengan seperti ini akan terlihat seolah-olah tarif efektifnya adalah 11%, ya kan? Kalau kita lihat berarti di sini 10.000 ya. 10.000 ya, 10.000 dikalikan dengan 11/12 dikalikan dengan 12%. Nah, ini adalah sama ya, 1.100 ya. Ya karena ini nanti 12 dicoret ya, 12 dicoret ya, kemudian tinggal 11 ya, sehingga di sini sebenarnya adalah tarif efektifnya untuk tahun 2025 sampai dengan sekarang adalah tetap 11% ya. Nah, tapi kalau ditanya berapa tarif PPN saat ini, itu adalah 12%. Nah, tapi seakan-akan adalah 11% ya, karena DPP-nya diubah. DPP-nya adalah harga barang dikalikan dengan 11/12. Padahal sebelumnya DPP itu dasar pengenaan pajaknya adalah harga barang atau harga transaksinya. Nah, harga transaksinya. Nah, kalau 2025 sampai dengan sekarang, dasar pengenaan pajaknya atau DPP-nya itu adalah harga transaksi barangnya dikalikan dengan 11/12. Nah, kemudian di sini formula dasar kalkulasi PPN ya yang barusan adalah PPN terutang itu diperoleh dari tarif pajak kali dasar pengenaan pajak atau DPP. Ya, tarif pajaknya di sini adalah 12%, berlaku mulai 2025 hingga saat ini. Kemudian dasar pengenaan pajak adalah nilai rupiah yang menjadi dasar perhitungan pajak, baik itu harga jual, penggantian nilai impor, nilai ekspor atau nilai lain. Nah, secara umum, dasar pengenaan pajaknya adalah 11/12 dikalikan harga jual. Nah, ini juga sebagaimana diatur secara definitif dalam pasal 8A ayat 1 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Nah, di sini adalah ekosistem transaksi PPN. Aktornya siapa? Berarti aktornya di sini adalah pengusaha kena pajak untuk omset lebih dari 4,8 miliar menjadi wajib ya. Yang omsetnya kurang dari sama dengan 4,8 miliar itu pilihan. Terus kemudian kondisinya melakukan transaksi yang terkait dengan destination principal dan tidak langsung. Nah, sasarannya siapa? Sasarannya apa? Sasarannya adalah objek pajak. Objek pajak terkait dengan barang kena pajak, jasa kena pajak secara umum, kemudian pasal 16C dan pasal 16D. Pasal 16C Undang-Undang PPN dan pasal 16D Undang-Undang PPN. Kemudian kalkulasinya gimana? Berapa tarif? Berarti kalkulasinya hitungannya adalah tarif 12% kali nilai tambah. Nah, nilai tambahnya dalam ini adalah dasar pengenaan pajak itu berapa. Kemudian di sini adalah hasilnya kemana? PPN-nya di-store ke kas negara untuk kemandirian pembangunan. Karena kita kan fungsi pajak itu adalah sebagai budgeter, yaitu untuk penerimaan, untuk pendapatan. Nah, penerimaan pajak, pendapatan negara itu digunakan untuk apa? Untuk belanja negara. Jadi kembali lagi untuk rakyat. Nah, kesimpulan utama adalah PPN adalah instrumen gotong royong yang dirancang secara objektif ya dan multi tahapan untuk menangkap nilai tambah dari setiap rantai pasok ekonomi domestik atau dalam negeri.
Oke, terima kasih pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.